belakang sebuah pabrik tebu tua, berdiri sebuah rumah kecil berdinding papan dan atap seng yang sudah mulai memudar warnanya. Meski sederhana, rumah itu tampak kokoh, halamannya bersih, namun selalu terasa terlalu lengang. Jika siang hari, suara mesin penggiling tebu dari pabrik membuat rumah itu seperti hidup. Tapi saat malam tiba, khususnya setelah pabrik berhenti beroperasi pada pukul 10 malam, kesunyian turun begitu cepat, seolah seluruh tempat itu ditinggalkan dunia. Di belakang rumah berdiri sebuah pohon rambutan besar dengan daun rimbun yang hampir menyentuh atap belakang. Saat musim berbuah, rambutan merahnya menggantung lebat, begitu banyak sampai ranting-rantingnya menunduk. Tapi anehnya, meski buahnya ranum dan tampak manis, jarang sekali ada yang berani memetiknya setelah matahari terbenam. Konon, selalu terdengar suara seperti seseorang sedang memanjat. Padahal, tak ada siapapun di sana. Di sisi lain pabrik, berdiri kandang kambing kecil dengan kapasitas 4 ekor. Bau rumput basah dan suara napas kambing biasanya menenangkan. Namun kadang justru semakin menambah kesan sepi saat malam. Ketika pabrik senyap, hanya suara geraman kambing yang terdengar pelan. Seakan mereka gelisah oleh sesuatu yang berkeliling di sekitar kandang. Pabrik tebu itu sendiri terlihat megah namun tua. Cerobongnya tinggi menjulang, dindingnya gelap terkena bekas asap, dan lampu-lampu kuningnya temaram, membuat bayangan panjang menari di tanah. Saat mesin berhenti total, sisa uap masih mengepul perlahan seperti nafas terakhir sebelum tidur panjang. Dan rumah kecil itu saat malam tiba, ia seperti dunia lain. Lampunya redup, bayangannya panjang, dan suara pohon rambutan yang tertiup angin sering terdengar seperti bisikan. Seolah-olah ketika pabrik memejamkan mata, ada sesuatu yang mulai bangun. Farhan, pemuda berusia 21 tahun, yang tinggal bersama neneknya sejak kedua orang tuanya berpisah 5 tahun lalu, sudah terbiasa pulang larut malam. Malam itu, setelah nongkrong dengan teman-temannya, ia sampai di rumah pukul 12 malam lewat sedikit. Rumah kayu sederhana milik neneknya berada di ujung kampung, dekat kebun bambu yang selalu berdesir pelan saat malam. Seperti biasa, Farhan duduk di bangku kayu depan rumah, menyalakan rokok, menikmati sunyi malam yang sesekali ditembus suara jangkrik. Namun tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara sapu lidi diseret pelan, diikuti gumaman lembut berbahasa Sunda. Suara itu suaranya nenek. Farhan menoleh. "Maneh ken sare, nenek," gumamnya sambil bangkit. Ia berjalan menuju belakang rumah. Lampu kuning redup dari teras belakang menyorot samar seorang perempuan tua. Sosok yang sangat mirip neneknya sedang menyapu halaman, membungkuk ringan. Kain dasternya berkibar terkena angin malam. Farhan tersenyum lega dan melambaikan tangan. "Nenek mah, tengah malam juga masih beberes wey," ujarnya sambil kembali ke depan rumah. Namun tepat saat ia duduk kembali, sesuatu terasa salah. Ia memandangi layar ponselnya. 00,17 pagi. Nenek menyapu jam segini.
Neneknya tidak pernah keluar malam. Bahkan sebelum Isya saja, neneknya sudah masuk kamar. Perasaan dingin tiba-tiba menyelimuti tengkuknya. Farhan menoleh perlahan ke arah belakang rumah. Kosong, gelap, tidak ada siapapun di sana. Tidak ada sapu, tidak ada nenek, hanya suara dedaunan bambu bergesekan. Pelan namun kini terdengar seperti bisikan panjang. Detak jantung Farhan memukul keras dadanya. Ia langsung berdiri dan masuk rumah dengan langkah setengah berlari. Sesampainya di ruang tengah, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Neneknya tertidur nyenyak di dipan. Berselimut rapat, napas teratur. Mustahil tadi ia menyapu. Farhan berdiri mematung. Kakinya terasa kosong jika neneknya ada di sini. Lalu siapa yang tadi ia lihat di belakang rumah? Kamar terasa semakin sunyi. Terlalu sunyi hingga Farhan merasa ada sesuatu berdiri tepat di balik pintu dapur, memperhatikannya dalam diam. Seminggu setelah kejadian malam itu, Farhan sudah mulai tenang. Aktivitasnya kembali normal. Kerja, nongkrong, main game, dan tidur. Namun setiap kali ia mengingat sosok nenek yang menyapu di belakang rumah. Bulu kuduknya meremang. Meski begitu, ia berusaha menganggap semuanya hanya halusinasi karena ngantuk. Namun, malam itu semuanya terulang. Bahkan lebih buruk. Farhan nongkrong bersama dua temannya, Rojak dan Dani, di depan rumah. Mereka ngobrol santai sambil merokok. Angin malam masuk dari arah pabrik tebu yang sudah mati lampunya. Suara mesin sudah berhenti sejak jam 10 malam, meninggalkan senyap yang khas. Karena kecapekan, Farhan tak sadar tertidur di kursi kayu panjang. Ketika ia terbangun, suasananya sudah berbeda. Sunyi, dingin, dan gelap. Lampu teras memang masih menyala, tapi rasanya lebih redup dari biasanya. Farhan mengucek mata pelan. Di sampingnya, ia melihat salah satu temannya duduk mematung di kursi plastik. Tubuhnya tegap, tetapi kaku. Kepala sedikit menunduk, tidak bergerak sama sekali. Farhan yang masih setengah sadar mengira temannya sedang melamun atau ngantuk berat. "Jak, ngapain diem aja? Ngopi gih?" ujarnya sambil tertawa kecil. Tidak ada jawaban. Wajah temannya datar, mata seperti kosong, menatap ke bawah tanpa ekspresi. Farhan menghela napas, menganggap temannya ngantuk berat juga. Ia ke belakang rumah untuk mengambil kopi. Aroma kopi hangat sudah mulai membuatnya segar. Barulah ponsel di sakunya tiba-tiba berdering kencang, membuat kopi hampir tumpah. Nama di layar, Rojak. Farhan mengerutkan kening. Ngapain dia nelpon? Orang dia lagi duduk depan rumah. Ia mengangkat ponsel. "Halo Jat, sorry Han, gue sama Dani udah pulang dari tadi, jam 12. Lu molor mulu sih," kata Rojak santai dari seberang. Farhan langsung membeku. Dia menatap jam di dinding dapur. 01,28, hampir setengah 2. Tangannya gemetar. "Lah, kalian udah pulang? Serius?" Suaranya lirih, bergetar. "Iyalah, masa gue bohong? Tadi lu tidur pules banget. Gue panggil, nggak bangun." Tanpa memutus telepon,
Farhan perlahan berjalan ke depan rumah. Kursi itu masih ada seseorang duduk di sana. Tubuhnya ramping seperti manusia. Kepala tertunduk. Bahunya naik turun pelan, seperti sedang bernapas. Namun kali ini, dari jarak lebih dekat, Farhan melihat sesuatu yang membuatnya lemas. Rambut sosok itu jauh lebih panjang, turun sampai bahu. Bajunya bukan baju yang temannya pakai, dan kaki sosok itu tidak menyentuh lantai. Menggantung, sosok itu bergerak sangat pelan, seperti sedang tersenyum. Farhan menjatuhkan ponsel. Detik itu juga, ia lari masuk ke rumah, mengunci pintu rapat-rapat sambil gemetar hebat. Di luar terdengar kursi plastik bergeser, seperti ada yang berdiri, dan suara langkah menyeret perlahan mendekati teras. Sejak malam itu, Farhan berubah. Ia bukan lagi pemuda santai yang suka nongkrong sampai larut. Rasa takut yang dulu ia anggap berlebihan kini menjadi temannya setiap malam. Trauma itu menghantui seperti bayangan yang selalu mengintai dari sudut gelap. Setiap kali ia melihat kursi plastik di depan rumah, ia langsung teringat sosok yang duduk mematung malam itu. Yang awalnya ia kira temannya sendiri. Cara sosok itu diam, cara kepalanya menunduk, cara kakinya menggantung seperti tidak berpijak pada dunia yang sama. Semuanya melekat di benaknya. Sejak kejadian itu, Farhan tak pernah lagi pulang setelah jam 9. Begitu matahari menghilang dan angin malam mulai menusuk lembut dari arah pabrik tebu, ia selalu buru-buru masuk rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Bahkan suara jangkrik pun terasa mengancam. Dan satu hal yang paling membuatnya ketakutan, setiap kali mesin penggiling tebu berhenti beroperasi tepat jam 10 malam, suara yang biasanya bergemuruh keras lalu mereda perlahan. Farhan akan langsung masuk kamar dan memaksa dirinya tidur, karena ia tahu saat suara mesin itu mati, sunyi akan turun. Sunyi yang sama seperti malam ketika temannya duduk mematung di kursi. Sunyi yang membawa sesuatu berjalan perlahan di tanah belakang rumah. Sunyi yang membuat pintu kayunya pernah bergetar pelan, seolah seseorang atau sesuatu sedang berdiri di luar sana. Farhan tidak tahu apakah makhluk itu berasal dari rumah tua, pohon rambutan yang lebat, atau pabrik tebu yang gelap ketika malam. Yang ia tahu, setiap jam 10 malam ketika mesin berhenti, ia bisa merasakan ada yang menunggu. Dan sejak itu, ia tidak pernah lagi berani memeriksa siapa